Harga Bitcoin kembali terjun bebas. Untuk kali pertama dalam 7 bulan, nilai aset kripto terbesar di dunia itu merosot di bawah $90.000 Amerika Serikat pada Selasa 18 November 2025. Penurunan ini bukan sekadar koreksi biasa. Dalam hitungan minggu, Bitcoin menghapus seluruh keuntungan yang dibukukan sepanjang tahun 2025. Dan kini, Bitcoin berada hampir 30% di bawah rekor tertingginya pada Oktober 2025 lalu yang menyentuh angka $126.000 Amerika Serikat. Koin Ethereum atau ETH pun ikut berada di bawah tekanan dan telah kehilangan hampir 40% dari puncaknya di atas $4.955 Amerika Serikat pada Agustus 2025. Pertanyaannya, apa penyebab turunnya harga Bitcoin? Kejatuhan Bitcoin kali ini tidak terjadi begitu saja. Ada 4 faktor besar yang membuat pasar kripto runtuh dalam waktu singkat. Pertama, karena adanya ketidakpastian kebijakan The Fed. Meski Bitcoin menggunakan sistem blockchain dan terdesentralisasi, tapi tetap saja volatilitas aset kripto ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan The Fed. Pemerintah Amerika Serikat memang telah membuka kembali aktivitas ekonomi setelah shutdown selama lebih dari 40 hari. Tapi tetap saja pasar berada dalam ketidakpastian. Karena ada beberapa laporan ekonomi penting dari Amerika Serikat yang belum dirilis. Alhasil, ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Fed pun menurun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Fractional CEX.io Yaroslav Patsira. Kedua, karena adanya aksi jual berjenjang atau cascade selling. Saat harga Bitcoin naik di angka lebih dari 100.000, banyak institusi dan perusahaan yang membeli karena adanya ekspektasi tren naik terus berlanjut dan juga euforia usai kemenangan Trump yang pro-kripto. Mereka adalah pemain-pemain besar. Nah, ketika ada tekanan dan ketidakpastian, para pemain besar ini pun ramai-ramai menjual aset Bitcoin-nya. Alasannya karena adanya manajemen kerugian akibat ketidakpastian kondisi. Akhirnya, tekanan dari pemain besar ini pun menular ke seluruh pasar, membuat harga turun lebih cepat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Web3 Hong Kong, Joshua Chu, kepada Reuters. Ketiga, adanya gelombang likuidasi posisi leverage. Pada 10-11 Oktober 2025, Trump mendadak mengumumkan soal tarif impor 100% terhadap China. Reuters dan Bloomberg melaporkan pengumuman ini menyebabkan kepanikan global yang menyebabkan terjadinya likuidasi sebesar $19 miliar Amerika Serikat di seluruh posisi leverage. Karena pengumuman Trump itu berpotensi menyebabkan perang dagang jilid kedua, banyak pemain besar yang melepas aset kriptonya yang beresiko dan akhirnya harga jadi turun. Alhasil, Bitcoin yang tercatat menyentuh angka $121.000 Amerika Serikat pada 10 Oktober 2025 langsung anjlok ke angka $102.000 pada 11 Oktober 2025. Dan itulah saat terjadinya flash crash. Nah, lalu apa maksud dan hubungannya? Jadi di pasar kripto, banyak trader yang menggunakan leverage atau modal pinjaman agar mereka bisa membuka posisi jauh lebih besar dari uang asli yang mereka punya. Misalnya mereka punya $1.000. Dengan leverage, mereka bisa buka posisi senilai $10.000. Nah, selama flash crash pada Oktober 2025, banyak posisi leverage berada di ambang batas kerugian. Terutama mereka yang berada di posisi long atau mereka yang bertaruh harga Bitcoin akan naik. Tapi begitu harga turun melewati level tertentu, sistem bursa kripto seperti Binance dan Bybit akan otomatis menjalankan forced liquidation atau menutup paksa posisi para trader supaya kerugian tidak makin besar. Atau kita sering mengenalnya sebagai pengabaian terhadap margin call. Nah, ketika pemain besar menjual aset kripto mereka, otomatis harga Bitcoin turun karena kehilangan penopang dan mempengaruhi trader-trader yang menggunakan leverage di posisi long. Keempat, karena adanya arus keluar besar-besaran dari EFT Bitcoin Spot Amerika Serikat. Sejak 10 Oktober 2025, masih karena pengumuman Trump, sekitar $3,7 miliar Amerika Serikat keluar dari EFT Bitcoin Spot. $2,3 miliar diantaranya keluar pada bulan November 2025. Karena banyak yang keluar, otomatis Bitcoin kehilangan penopang dan akhirnya harganya menurun drastis. Pertanyaannya sekarang, masihkah Bitcoin jadi aset yang menguntungkan? Volatilitas Bitcoin yang sangat dinamis membuat aset ini sulit ditebak.
Para ahli memperkirakan pergerakan harga Bitcoin dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada data makroekonomi dan kebijakan institusional. Patsira menduga berakhirnya government shutdown Amerika Serikat mungkin akan meredakan tekanan likuiditas. Tapi Patsira sendiri tak yakin pembukaan pemerintahan Amerika Serikat akan berpengaruh banyak pada kenaikan harga Bitcoin. Sementara Global Managing Partner di OKX, Haider Rafiq menyebut, trader masih memantau sinyal-sinyal yang muncul untuk menentukan apakah penurunan ini hanya sementara atau akan ada pemulihan. Tapi ada pula investor yang masih optimis, mengingat pada April 2025 lalu, Bitcoin sempat menyentuh $74.500 Amerika Serikat sebelum akhirnya meroket hingga di atas $126.000 pada Oktober 2025. Jadi, apakah Bitcoin masih menguntungkan? Untung tidaknya Bitcoin tergantung kapan seorang investor itu memasukkan posisinya. Kalau ada investor yang beli di all-time high atau ATH alias harga tertinggi di 126.000 pada Oktober 2025, ya jelas rugi besar karena minus hampir 30%. Sementara kalau investor yang masuk di awal 2025 saat harga menyentuh $94.000, saat ini mungkin masih rugi tipis karena saat ini Bitcoin turun ke $89.000. Nah, kalau ada investor yang DCA atau menggunakan dollar cost averaging alias rutin membeli aset Bitcoin dalam jumlah yang sama sejak tahun 2024, masih profit walaupun marginnya mengecil. Terutama mereka yang pasang posisi di $60.000 sampai $70.000. Jadi singkatnya, apakah Bitcoin masih menguntungkan? Semua itu tergantung bagaimana investor menggunakan strateginya dan di mana mereka memasang posisi. Lalu, untuk prospek Bitcoin sendiri pun masih abu-abu, mengingat situasi dunia yang masih bergejolak, terutama oleh kebijakan-kebijakan Trump. Kira-kira gejolak apa lagi yang akan terjadi di pasar? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.